Alia tumbuh di kampung kecil yang jauh dari kemewahan yang selalu dipamerkan keluarga Prasetyo. Tempat ia akhirnya bekerja sebagai art. Kehidupannya sejak kecil dipenuhi keteguhan dan kesabaran. Ia kehilangan kedua orang tuanya sejak masih remaja. Kehilangan itu membuatnya belajar bahwa dunia tidak pernah berhenti menuntut kekuatan dari orang seperti dirinya, orang miskin yang harus terus berjalan meski tidak ada yang menopang. Ketika ia diterima bekerja di rumah keluarga besar Prasetyo, dirinya menganggap itu sebagai kesempatan untuk bertahan hidup. Rumah megah itu bagaikan istana asing dengan peraturan ketat dan tatapan tajam dari setiap sudutnya. Nyonya Prasetyo, wanita yang dikenal angkuh dan penuh curiga, selalu memandang Alia seperti ancaman. Baginya, setiap perempuan muda yang memasuki rumah itu hanyalah potensi masalah. Alia menjalani hari-harinya dengan menundukkan kepala, menjaga sikap, dan memastikan tidak ada langkahnya yang berpotensi menimbulkan kecurigaan. Ia bekerja dari sebelum matahari terbit hingga larut malam. Badannya sering menggigil kelelahan. Tetapi ia tetap menahan diri agar tidak memperlihatkan kelemahan. Yang ia butuhkan hanyalah tempat berlindung dan sedikit ketenangan. Namun ketenangan itu tidak pernah benar-benar ada. Di balik kemewahan keluarga itu, terdapat persaingan, kecemburuan, serta karakter-karakter yang merasa berhak memperlakukan siapapun dengan seenaknya, termasuk dirinya. Arvino, putra tunggal keluarga itu, adalah satu-satunya sosok di dalam rumah yang tidak pernah memandang Alia rendah. Meski begitu, Alia tetap menjaga jarak karena ia memahami bahaya dari terlalu dekat dengan orang-orang yang memiliki kuasa. Ia memilih untuk menahan diri, takut menjadi pusat gosip atau fitnah yang bisa menghancurkan hidupnya. Segalanya tetap berjalan seperti itu, hingga suatu malam yang gelap, di mana hujan hampir menenggelamkan halaman rumah. Malam itu menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidup Alia. Dalam keremangan salah satu saudara sepupu keluarga, Prasetyo, lelaki yang kerap berkunjung dan menyombongkan kekayaannya, mencari Alia, lelaki itu mabuk. Suaranya berat dan langkahnya tidak terarah. Alia sedang merapikan ruang belakang ketika ia mendengar pintu terbuka dan mendapati tubuh besar itu menghalangi jalan keluar. Nalurinya berteriak bahaya. Ia mundur perlahan, tetapi lelaki itu bergerak lebih cepat. Wajahnya dipenuhi niat buruk. Alia mencoba berlari ke arah lorong panjang, tetapi kakinya terhenti ketika tangan kasar itu meraih lengannya. Ia merasa tubuhnya melemah, seolah seluruh udara di dalam paru-parunya dirampas. Ia hanya mampu memikirkan satu hal, harus bertahan. Dalam keputusasaan itu, suara langkah cepat terdengar menghantam lantai marmer. Sesaat kemudian, Arvino muncul dalam keadaan basah oleh air hujan. Raut wajahnya tegang, seakan ia telah melihat ancaman yang tidak seharusnya muncul di dalam rumahnya sendiri. Lelaki itu terkejut, terhenti, dan berusaha memberikan alasan, tetapi Arvino menarik Alia menjauh dari cengkeramannya. Alia gemetar hebat. Tubuhnya ingin roboh, tetapi ia menahan diri. Arvino segera memanggil beberapa penjaga rumah dan menyuruh mereka membawa sepupu itu pergi sebelum keributan menjadi besar. Namun, meski Alia terselamatkan, kejadian itu tidak berakhir di sana. Salah satu anggota keluarga yang melihat kedekatan Alia dan Arvino dari kejauhan segera menebarkan kabar. Fitnah mengalir lebih cepat daripada kebenaran. Dalam sekejap, Nyonya Prasetyo dipenuhi amarah yang membara. Baginya tidak penting apa yang sebenarnya terjadi. Yang penting adalah bahwa putranya terlihat memegang lengan seorang pembantu. Dan itu cukup untuk menimbulkan skandal yang tidak dapat diterima. Alia tidak pernah menyangka bahwa malam itu, malam ketika ia diselamatkan dari bahaya, menjadi malam ketika namanya akan dicoreng selamanya di rumah itu. Rumah megah yang dulu ia coba hormati, kini berubah menjadi tempat yang menolaknya mentah-mentah. Keesokan harinya, suasana rumah dipenuhi ketegangan. Alia yang masih gemetar dan trauma tidak berani keluar kamar kecil tempat tinggalnya di area belakang. Namun, sebelum fajar benar-benar menyingsing, pintu kamarnya tiba-tiba dibuka dengan kasar. Nyonya Prasetyo berdiri di sana, wajahnya merah oleh kemarahan yang membara. Ia melihat Alia seolah melihat racun yang mencemari rumahnya. Alia tidak diberi kesempatan menjelaskan apapun. Ia dituduh sebagai penggoda, perusak keluarga, pencari kesempatan. Tuduhan itu semakin menyakitkan, karena Alia tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Ia hanya bisa menahan napas, menunduk, dan berharap badai itu segera berlalu. Tetapi yang datang justru kekejaman yang jauh lebih besar. Nyonya Prasetyo menyeret Alia keluar rumah dengan tangan dingin, dan tidak peduli pada luka yang mungkin timbul di kulit Alia. Di luar hujan deras mengguyur halaman, seakan langit ikut murka bersama sang nyonya. Alia terseret beberapa langkah, tenggelam dalam air hujan yang mengalir deras di atas permukaan tanah. Tas kecil berisi pakaian dan sedikit barang berharganya dilemparkan ke dalam got oleh Nyonya Prasetyo. Tas itu langsung tenggelam di air kotor yang menghitam. Alia hanya bisa menatap tanpa daya saat satu-satunya benda yang dimilikinya hilang dalam sekejap.
Tetangga yang mendengar keributan mulai keluar. Berdiri di bawah payung sambil memandang kejadian itu, seperti menonton tontonan yang menghibur. Wajah mereka menunjukkan berbagai ekspresi kasihan, sinis, penasaran, tapi tak satu pun yang berusaha menghentikan penghinaan itu. Nyonya Prasetyo terus mengeluarkan kata-kata yang menusuk, merobek martabat Alia sedikit demi sedikit. Hujan menambah berat pakaian Alia, membuat tubuh kurusnya semakin menggigil. Ia menunduk bukan karena bersalah, tetapi karena merasa tak ada gunanya lagi mendongak ke dunia yang tidak pernah memberinya tempat. Arvino yang terlambat mengetahui kejadian itu berlari keluar rumah, namun ia terhenti ketika ibunya menatapnya dengan tatapan peringatan. Tatapan itu memerintahkannya untuk tidak ikut campur. Arvino terpaku tidak sanggup melawan ibunya, terutama di saat semua anggota keluarga lainnya memihak sang nyonya. Ia hanya bisa menyaksikan Alia berjalan terhuyung keluar gerbang, tanpa sepatu, tanpa perlindungan. Alia berjalan melewati jalan kecil itu. Tubuhnya menggigil hebat. Kakinya menapak lumpur dan bebatuan tajam. Setiap langkah terasa seperti perjuangan untuk tetap hidup. Hujan semakin deras, seolah ingin menghapus kehadirannya dari dunia. Dalam dingin yang menusuk tulang, ia akhirnya jatuh tersungkur di sudut jalan kecil yang sepi. Dunia perlahan menjadi gelap, nafasnya berat, tubuhnya lemah. Ia merasa hidupnya akan berakhir di tengah badai itu, menjadi korban dari fitnah yang tidak pernah ia lakukan. Namun takdir belum selesai menuliskan kisahnya. Seorang wanita tua yang tinggal di ujung jalan, melihat tubuh Alia tergeletak tak berdaya. Tanpa peduli bahwa dirinya sudah renta, wanita tua itu berlari secepat mungkin, membungkuk, sambil menarik tubuh Alia ke tempat yang lebih aman. Ia membawa Alia ke rumah kecilnya yang sederhana, menghangatkannya dengan selimut tebal, dan merawatnya seperti cucu sendiri. Wanita tua itu melihat sesuatu dalam diri Alia, keteguhan hati yang tidak dimiliki banyak orang. Ia merawat Alia tidak hanya untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi juga untuk memberinya kesempatan yang selama ini dunia rampas dari tangannya. Malam itu dalam pelukan kehangatan rumah kecil itu, Alia tertidur dengan tubuh yang masih sakit dan hati yang tercabik. Ia tidak tahu bahwa hidupnya baru saja memasuki babak baru. Babak yang akan membawanya menuju kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat, tetapi penuh kesadaran baru bagi Alia. Ia bangun di rumah wanita tua bernama Nyai Wening, satu-satunya orang yang menolongnya tanpa meminta apapun sebagai balasan. Nyai Wening adalah dukun jamu tradisional terkenal di kampung itu. Meski kehidupannya tetap sederhana, wanita tua itu menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan ketulusan yang membuat siapapun merasa diterima. Alia dirawat dengan ramuan herbal yang diracik dengan tangan-tangan berpengalaman. Tubuhnya perlahan pulih, luka-luka memar menghilang. Trauma dalam hatinya tidak sepenuhnya pergi, tetapi ia mulai bangkit, sedikit demi sedikit. Melihat Alia yang kembali kuat, Nyai Wening mengajarinya membuat jamu. Setiap hari Alia belajar mengenali tanaman, akar, daun, dan manfaatnya. Ia belajar mencampur bahan alami, menjadi ramuan yang menyembuhkan. Tangan kecil Alia yang dulu hanya memegang lapel lantai rumah megah, kini mulai memegang akar-akaran yang penuh khasiat. Dari hari ke hari Alia menyadari bahwa meracik jamu membuatnya merasa hidup kembali. Ada ketenangan dalam proses itu. Seolah ia sedang merajut kembali dirinya yang pernah hancur. Nyai Wening terus membimbing, memberikan ilmu yang selama ini jarang diturunkan kepada siapapun. Tahun berlalu. Alia tumbuh menjadi wanita dewasa yang memiliki pengetahuan luas tentang herbal. Ia mulai membantu Nyai Wening mengelola pesanan jamu dari berbagai tempat. Reputasi mereka meningkat. Banyak orang datang dari kota untuk membeli ramuan buatan mereka. Ketika Nyai Wening akhirnya meninggal pada usia sangat tua, ia meninggalkan segalanya untuk Alia: resep jamu, alat pengolahan, dan sebidang tanah kecil di belakang rumah. Alia menangis di samping jenazah wanita tua itu, karena baginya, Nyai Wening adalah penyelamat, keluarga, dan cahaya dalam hidupnya. Dengan tekad penuh Alia melanjutkan usaha itu seorang diri. Ia memperluas rumah kecil itu menjadi tempat produksi sederhana. Ia membuka lapangan pekerjaan bagi wanita-wanita di desa yang membutuhkan nafkah. Ia bekerja siang dan malam tanpa lelah. Keuletan itu membawa hasil. Usahanya berkembang pesat, hingga investor dari kota datang menawarkan kerjasama untuk membangun pabrik jamu. Modern dengan kualitas tinggi, namun tetap menggunakan racikan tradisional. Alia menjadi pemilik pabrik jamu terbesar di wilayah itu. Namanya mulai dikenal secara nasional sebagai pengusaha muda yang sukses dan rendah hati. Namun dalam hatinya, di antara syukur dan kebahagiaan, masih tersimpan luka lama. Luka yang tidak pernah ia tutup sepenuhnya. Ia tidak membalas dendam, tetapi ia tidak melupakan apa yang terjadi. Ia menyimpan ingatan itu sebagai pengingat
bahwa ia bukan lagi gadis lemah yang mudah diinjak. Sampai pada suatu hari, kabar mengejutkan datang. Keluarga Prasetyo yang dulu mengusirnya dengan hina, kini bangkrut. Perusahaan mereka runtuh, harta mereka tersita, dan mereka menghadapi krisis finansial besar. Tidak hanya itu, Arvino putra tunggal mereka jatuh sakit parah dan membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar. Satu-satunya orang yang mampu menolong mereka adalah seseorang yang sangat mereka rendahkan. Dulu, Alia, dan untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, Alia merasa waktunya telah tiba. Bukan untuk membalas, tetapi untuk menyingkap segala kebusukan yang selama ini tertutup oleh nama besar keluarga itu. Keluarga Prasetyo pernah berdiri sebagai simbol kekuasaan, kekayaan, dan status sosial yang tak tergoyahkan. Rumah megah mereka menjadi pusat perhatian lingkungan, tempat pesta-pesta besar digelar, dan tempat banyak orang mengaturkan hormat. Namun dalam hidup, tak ada kejayaan yang benar-benar abadi. Dan bagi keluarga itu, kejatuhan mereka datang lebih cepat daripada yang pernah mereka bayangkan. Krisis ekonomi yang menghantam bisnis besar membuat perusahaan mereka goyah. Beberapa keputusan salah yang dibuat anggota keluarga, ditambah gaya hidup mereka yang berlebihan, mempercepat kehancuran itu. Dalam waktu singkat, saham mereka jatuh, aset disita, dan nama Prasetyo tidak lagi disebut sebagai keluarga terpandang. Tetapi sebagai contoh nyata, kesombongan yang berakhir tragis, Nyonya Prasetyo yang dulu berjalan tegap dengan kepala tegak, kini sering terlihat pucat, terseret oleh rasa malu dan ketakutan. Hidupnya yang selama ini penuh kemewahan, runtuh seketika. Ia harus menjual barang-barang berharga, memohon kepada kerabat jauh, dan menahan diri dari tatapan sinis masyarakat yang dulu ia pandang rendah. Namun, kejatuhan paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta melainkan keadaan Arvino. Putra tunggalnya jatuh sakit parah. Penyakit itu datang perlahan, dimulai dari keluhan kecil yang diabaikan, hingga akhirnya berkembang menjadi kondisi yang mengancam nyawanya. Tubuh Arvino melemah, wajahnya cekung, dan semangatnya hilang. Di dalam rumah yang kini jauh lebih sepi, hanya suara mesin medis sederhana yang menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan dalam kesepian itu. Arvino sering memikirkan masa lalu. Ia teringat malam ketika ia menolong Alia dari ancaman yang tidak pantas. Ia menyesali dirinya yang tidak sanggup membela Alia ketika ibunya menyeret gadis itu keluar rumah. Penyesalan itu tumbuh menjadi beban yang menghantuinya malam dan siang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tubuh Alia yang basah kuyup dalam hujan muncul, membuat hatinya semakin terpuruk. Sementara itu keluarga besar Prasetyo tidak lagi memiliki banyak sahabat. Mereka kehilangan kepercayaan banyak pihak karena keangkuhan masa lalu. Setiap pintu yang dulu terbuka untuk mereka kini tertutup. Tidak ada yang ingin terlibat dalam kisah kejatuhan mereka. Mereka adalah kapal yang tenggelam, dan semua orang memilih menjaga jarak agar tidak ikut terseret arus. Dalam keputusasaan total, salah satu kerabat yang masih peduli menyebut sebuah nama Alia. Ia mengatakan bahwa kini Alia adalah pemilik pabrik jamu terbesar di wilayah itu. Dan ia mungkin satu-satunya orang yang mampu membantu. Nama itu membuat seluruh keluarga terdiam. Tubuh Nyonya Prasetyo bergetar ketika mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang dulu ia hina dan lempar keluar rumah, kini berdiri jauh di atas mereka. Ada rasa malu, marah, takut, dan penolakan bersatu menjadi satu perasaan yang membakar dada. Namun kenyataan tetap kenyataan. Mereka tidak punya pilihan lain. Dan di suatu pagi yang suram, ketika langit redup seolah ikut meratapi nasib keluarga itu, seseorang dari keluarga Prasetyo akhirnya memberanikan diri, menghubungi pihak Alia, memohon bantuan yang dulu tidak pernah mereka bayangkan akan mereka butuhkan. Di sisi lain, Alia menerima kabar itu dengan hati yang keras, namun tidak gemetar. Ia telah menjadi sosok yang kuat, mampu berdiri di atas luka-lukanya sendiri. Kabar itu tidak membuatnya terkejut, tetapi mengingatkan kembali pada malam gelap yang pernah mengancam hidupnya. Ia menyadari bahwa dunia berputar dengan caranya sendiri, dan kini giliran dirinya menentukan langkah. Alia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia tidak berniat datang sebagai malaikat penyelamat, tetapi sebagai saksi yang membawa kebenaran yang telah lama terkubur. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyingkap apa yang selama ini tersembunyi. Hari itu menjadi awal perjalanan. Alia kembali ke masa lalu, bukan sebagai remaja miskin yang tak berdaya, tetapi sebagai wanita yang telah membangun dunia baru dengan tangannya sendiri. Beberapa hari setelah kabar itu diterima, Alia berdiri di depan pabrik jamunya yang megah. Dari tempat itu ia memandang bangunan dengan perasaan campur aduk, bangga, sedih, dan kuat. Semuanya berasal dari perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Usaha yang ia bangun dengan kerja keras kini mempekerjakan ratusan orang, memberi harapan bagi banyak keluarga,
dan menjadi warisan yang tumbuh dari penderitaannya sendiri. Alia tidak langsung menjawab permintaan keluarga Prasetyo. Ia membutuhkan waktu untuk menimbang. Baginya masa lalu bukan sesuatu yang bisa dihapus begitu saja. Ia tidak menyimpan dendam, tetapi ia juga tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan mereka dengan mudah. Ia mengingat wajah Nyai Wening wanita yang mengajarinya bahwa kebaikan tidak berarti menyerahkan diri untuk diinjak kembali. Kebaikan adalah kebijaksanaan dalam menentukan batas. Selama beberapa hari, Alia menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ia memeriksa lini produksi, berdiskusi dengan tim riset, mengawasi distribusi, dan menyelesaikan dokumen-dokumen penting. Namun di balik semua rutinitas itu, pikirannya terus kembali pada permintaan pertolongan itu. Ia merasa waktunya sudah tiba untuk menghadapi masa lalu. Bukan untuk membalas, tetapi untuk menunjukkan bahwa dirinya telah berubah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk menjawab, keputusannya sudah matang dan tidak lagi bisa digoyahkan. Di rumah keluarga Prasetyo, yang kini jauh dari kemegahan, suasana penuh kecemasan. Tubuh Arvino semakin lemah, dan Nyonya Prasetyo berjalan mondar-mandir dengan mata sembab. Wanita itu tampak lebih tua dari sebelumnya. Rasanya seperti bertahun-tahun penderitaan menumpuk dalam waktu singkat. Ketika pihak keluarga menerima kabar bahwa Alia bersedia datang, mereka tidak tahu apa yang harus mereka rasakan. Antara lega dan takut, antara harapan dan rasa malu, Nyonya Prasetyo bahkan merasa dadanya sesak setiap kali membayangkan tatapan Alia nanti. Ia tahu dirinya telah melakukan dosa besar, bukan karena fitnah itu, melainkan karena kekejaman yang ia lakukan tanpa belas kasihan. Ia mengenakan pakaian sederhana namun berwibawa, mencerminkan siapa dirinya sekarang. Ia tidak membawa dendam, ia membawa kenyataan. Saat mobil hitamnya berhenti di depan rumah keluarga Prasetyo, Alia keluar dengan langkah mantap. Halaman rumah itu tidak lagi megah seperti dulu. Rumput tumbuh liar, dindingnya retak, dan pintu depannya tampak kusam. Rumah itu tampak seperti simbol kejatuhan yang tidak dapat disembunyikan. Alia menatap rumah itu tanpa gentar. Ia tidak lagi menjadi Alia yang keluar dari gerbang itu dalam hujan badai. Kini ia adalah Alia yang kembali dengan kehidupan yang lebih kuat daripada yang pernah dicoba dunia untuk hancurkan. Ketika ia melangkah masuk, segala kenangan lama menyeruak, lorong panjang, tempat ia pernah berlari dari bahaya. Lantai dingin, tempat ia sering jongkok membersihkan noda. Suara-suara hinaan yang dulu menggema setiap kali ia lewat. Semuanya masih ada, tetapi kini tidak lagi menyakitinya. Alia berdiri di tengah ruang tamu yang pernah menjadi pusat kemegahan keluarga itu. Dan tanpa perlu suara, kehadirannya saja sudah cukup untuk menggetarkan hati seluruh penghuni rumah. Ia datang bukan sebagai pembantu, bukan sebagai korban, bukan sebagai sosok lemah yang pernah mereka hina. Ia datang sebagai seseorang yang akan menyingkap kebenaran dengan caranya sendiri. Ruang tamu rumah itu dipenuhi keheningan ketika Alia tiba. Keluarga Prasetyo berkumpul dengan wajah-wajah yang dipenuhi rasa malu, cemas, dan ketidakpastian. Tidak ada kemewahan tersisa. Mereka tampak seperti bayangan masa lalu yang kehilangan cahaya. Alia berdiri tegak di tengah ruangan, memandangi wajah-wajah yang dulu pernah memandangnya dengan jijik. Namun tatapannya kini tenang. Tidak tersisa kesedihan yang dulu pernah menghancurkannya. Yang ada hanya wanita yang telah melewati badai paling gelap dan keluar sebagai dirinya yang baru. Nyonya Prasetyo melangkah maju dengan tubuh yang sedikit gemetar. Ia tampak jauh berbeda dari wanita yang pernah menyeret Alia keluar rumah. Garis-garis tegas di wajahnya kini dipenuhi kerutan penyesalan. Namun rasa bersalah bukanlah sesuatu yang mudah diucapkan. Raut wajahnya berubah-ubah. Antara ingin meminta maaf, namun ditahan oleh ego yang masih tersisa. Alia memandangnya tanpa dendam. Ia hanya ingin melihat wanita itu apa adanya manusia dengan kesalahan yang akhirnya harus berhadapan dengan akibatnya. Di balik tatapan Alia, ada kekuatan tenang yang membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Sebuah kekuatan yang tidak berteriak, tetapi membungkam. Kemudian, pintu kamar Arvino terbuka perlahan. Tubuhnya yang lemah tampak jelas dari kejauhan. Langkahnya tidak tegap, wajahnya pucat, namun ketika ia melihat Alia berdiri di ruang tamu, sekujur tubuhnya tampak tersentak oleh gelombang emosi yang sulit ia bendung. Bukan hanya rasa syukur, tetapi rasa bersalah yang sudah lama menggerogoti jiwanya. Alia mengikuti langkah keluarga menuju kamar Arvino. Di sana suasana jauh lebih sunyi. Mesin medis sederhana berbunyi pelan. Udara kamar itu dipenuhi aroma obat dan rasa putus asa yang tertinggal terlalu lama. Alia berdiri di samping ranjang, memperhatikan kondisi Arvino dengan tatapan yang sulit ditebak antara iba dan jarak. Ia teringat bagaimana lelaki itu pernah menolongnya. Bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai satu-satunya orang yang melihatnya sebagai manusia, ketika yang lain melihatnya sebagai noda. Namun ia juga mengingat bagaimana lelaki itu
tidak berani membelanya di depan ibunya. Penyesalan itu tampak jelas di mata Arvino, meski tidak sepatah kata pun terucap. Alia meletakkan tas kerjanya di meja kecil dan membuka beberapa botol ramuan yang ia bawa. Aroma herbal memenuhi ruangan. Keluarga itu terpaku. Menyaksikan bagaimana tangan yang dulu disuruh membersihkan lantai kini bekerja dengan keahlian tinggi sebagai pengusaha besar. Setiap gerakan Alia adalah bukti bahwa ia telah jauh melampaui mereka. Ia memberikan ramuan untuk memperkuat tubuh Arvino, membersihkan aliran darah, dan membantu memperbaiki organ yang melemah. Ramuan tradisional itu adalah warisan paling berharga dari Nyai Wening, warisan yang sekarang menjadi penopang hidup banyak orang. Alia meletakkan tas kerjanya di meja kecil dan membuka beberapa botol ramuan yang ia bawa. Aroma herbal memenuhi ruangan. Keluarga itu terpaku, menyaksikan bagaimana tangan yang dulu disuruh membersihkan lantai, kini bekerja dengan keahlian tinggi sebagai pengusaha besar. Setiap gerakan Alia adalah bukti bahwa ia telah jauh melampaui mereka. Ketika Alia menata botol-botol itu di meja, Nyonya Prasetyo tidak lagi mampu menahan air matanya. Ia berdiri di ujung ruangan, tubuhnya bergetar hebat. Hatinya penuh dengan beban yang tidak pernah ia lepaskan. Ia tahu bahwa semua penderitaan Alia dulu adalah akibat langsung dari kekejamannya sendiri. Dan kini, gadis yang dulu ia hina berdiri di rumah itu sebagai harapan terakhir mereka. Namun Alia tetap diam. Ia tidak memberi pelukan, tidak memberi kata-kata penghiburan. Ia hanya memberi ruang bagi kenyataan untuk berbicara bahwa roda kehidupan berputar dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan di tengah keheningan itu, Alia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia belum datang sebagai penyelamat. Ia datang untuk menyingkap semua kebusukan yang dulu disembunyikan fitnah, kesombongan, dan kejahatan yang nyaris merenggut nyawanya. Kebenaran itu harus terungkap. Namun ia juga tahu bahwa pada akhirnya cerita ini akan berakhir bahagia karena ia memutuskan untuk menjadi cahaya, bukan bayangan. Hari-hari pertama Alia kembali ke rumah itu dipenuhi keheningan yang menusuk. Keluarga Prasetyo tidak lagi memerintah dengan suara keras. Mereka kini berbicara dengan tatapan memohon dan tubuh yang merunduk. Mereka tidak menyangka bahwa gadis yang dulu mereka hina kini berdiri di hadapan mereka sebagai seseorang yang lebih kuat dari seluruh keluarga besar itu digabungkan. Alia memilih tinggal sementara di rumah tersebut, bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk mengurus kondisi Arvino secara langsung. Ia mengatur jadwal pemberian ramuan, memeriksa kondisi tubuhnya, dan memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Namun di balik semua itu, Alia memiliki tujuan lain menyibak kejadian malam itu yang selalu dibungkam oleh keluarga Prasetyo. Ia mulai menelusuri kembali sudut-sudut rumah itu, menyentuh tempat-tempat yang masih menyimpan sisa kenangan kelamnya. Lorong panjang tempat ia pernah dicegah, ruang belakang tempat ia hampir menjadi korban, dan teras di mana ia pernah dilempar ke tengah badai. Ia menyaksikan segalanya lagi, bukan sebagai gadis lemah, tetapi sebagai saksi yang telah bangkit. Sementara itu, kondisi Arvino perlahan menunjukkan perubahan positif. Ramuan Alia bekerja dengan baik. Tubuhnya mulai pulih, meski lambat. Dan ketika tubuhnya menguat, hatinya semakin syarat dengan rasa bersalah. Ia tahu bahwa untuk pulih sepenuhnya, ia harus menghadapi kenyataan yang telah lama ia hindari, kebenaran tentang kejadian yang menimpa Alia. Alia mengumpulkan para anggota keluarga yang hadir malam itu. Ia memandang mereka satu persatu, memaksa mereka menatap wajah yang dulu mereka abaikan. Tidak ada suara keras, tidak ada teriakan, hanya kesunyian yang membuat semua orang merasa telanjang di depan kebenaran. Ia mengajak mereka ke ruang belakang, tempat kejadian itu bermula. Di hadapan tempat itu, Alia mengangkat kembali cerita yang pernah ditutup. Ia membiarkan rasa malu dan ketakutan keluarga itu memenuhi ruangan. Saudara sepupu yang dulu menyerangnya sudah sejak lama tidak datang ke rumah itu. Ia memilih menjauh sejak kabar bangkrutnya keluarga besar tersebar. Namun kejahatannya malam itu tetap melekat. Alia memperlihatkan catatan lama dari penjaga rumah. Bukti bahwa beberapa orang tahu apa yang terjadi, namun memilih diam karena tekanan keluarga. Bukti itu menjadi hantaman keras bagi seluruh keluarga besar Prasetyo. Nyonya Prasetyo terjatuh ke sofa. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Ia tidak pernah mengira bahwa keputusannya menyeret Alia keluar rumah telah menutup kebenaran yang seharusnya ia lindungi. Ia tidak hanya memilih percaya pada fitnah. Ia menciptakan kehancuran untuk seseorang yang tak bersalah. Alia tidak membutuhkan pengakuan lisan. Keheningan yang dipenuhi rasa bersalah itu sudah cukup. Ia hanya ingin mereka merasakan apa yang dulu ia rasakan, ketidakadilan, yang tidak pernah diberi kesempatan untuk diperbaiki. Namun setelah semua kebenaran dibuka, Alia tidak menginginkan dendam menjadi akhir. Ia memutuskan untuk memberi ruang bagi keluarga itu untuk belajar dan mungkin suatu saat memohon maaf.
Tapi saat itu tiba bukan karena Alia menuntutnya, melainkan karena mereka sendiri yang menyadari betapa salahnya mereka. Hari itu menjadi babak baru dalam hubungan Alia dan keluarga itu. Bukan pembalasan, tetapi pengakuan. Bukan kebencian, tetapi penyingkapan. Dan untuk pertama kalinya, keluarga Prasetyo merasakan beratnya menjadi manusia yang harus merunduk kepada seseorang yang pernah mereka injak. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar bagi keluarga Prasetyo. Mereka mulai memahami bahwa takdir tidak hanya menghukum, tetapi juga mengajarkan. Kehancuran mereka adalah cerminan dari kesombongan mereka sendiri, dan kehadiran Alia adalah pengingat bahwa dunia selalu berputar. Alia tetap tinggal di rumah itu, merawat Arvino hingga kesehatannya semakin stabil. Setiap pagi, ia memeriksa suhu tubuhnya, membuat ramuan segar, dan mengatur nutrisi makanan yang harus diberikan. Ia bekerja dengan teliti, tanpa pernah menunjukkan rasa benci. Ia menjalankan tugasnya dengan profesionalisme seorang ahli jamu, bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai bentuk kemanusiaan. Keluarga itu perlahan-lahan mulai berubah. Mereka berhenti memandang orang rendah. Mereka belajar menundukkan kepala. Mereka mulai menyadari bahwa manusia tidak diukur dari status sosial atau kekayaan, tetapi dari bagaimana mereka memperlakukan sesamanya. Sementara itu, Alia menggunakan waktu luangnya untuk memeriksa keadaan rumah. Ia menemukan banyak barang-barang mewah yang terlantar, tidak terawat. Kemewahan itu kini tampak seperti ironi. Rumah besar itu tidak lagi menjadi simbol kejayaan, tetapi bukti bahwa kesombongan dapat membawa kehancuran. Pada malam-malam tertentu, Alia berdiri di jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Di sana ia mengingat masa lalunya. Malam ketika ia berdiri di bawah hujan badai, tubuhnya hampir pingsan, dan jiwanya hancur berkeping-keping. Kini ia berdiri di tempat yang sama, tetapi dengan hati yang utuh dan kuat. Arvino yang mulai pulih mengamati Alia dari kejauhan. Ia melihat keteguhan yang tidak pernah ia sadari dulu. Ia memahami bahwa Alia bukan hanya korban. Ia adalah seseorang yang ditempa oleh penderitaan hingga menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Ia juga menyadari bahwa dalam diamnya, Alia menyimpan luka yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Dan ketika kesehatannya membaik, Arvino mulai mencoba membantu keluarga memperbaiki keadaan. Ia memikirkan cara untuk bangkit, meski tanpa harta, tanpa kemewahan, tanpa kekuatan yang dulu membuatnya merasa tak tersentuh. Ia belajar menjadi manusia tanpa gelar, tanpa status, tanpa benteng perlindungan bernama kekayaan. Suatu hari saat matahari terbit dengan lembut, Alia menyadari bahwa perjalanan keluarganya dan keluarga Prasetyo sedang bertemu di satu titik keadilan. Bukan karena dunia membalas dendam atas namanya, melainkan karena Tuhan mengatur segalanya sesuai waktu dan tempatnya. Dan dalam ketenangan itu, Alia merasa bahwa waktunya di rumah itu akan segera mencapai puncaknya. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuat mereka melihat, ia hadir bukan untuk membakar, tetapi untuk menerangi. Dan sekarang, mereka mulai memahami pesan itu. Kondisi Arvino semakin membaik, tubuhnya mulai kembali berenergi, langkahnya stabil, dan wajahnya perlahan mendapatkan rona sehat. Alia menyadari bahwa ramuan dan perawatannya telah membawa perubahan signifikan. Namun ia juga tahu bahwa pemulihan sejati bukan hanya terdiri dari ramuan herbal atau perawatan fisik, tetapi juga keberanian menghadapi masa lalu. Arvino mulai menghabiskan lebih banyak waktu di taman rumah. Duduk di bawah pohon besar, yang dulunya menjadi tempat keluarga mengadakan pesta. Sekarang tempat itu sunyi. Tidak ada musik, tidak ada cahaya, tidak ada tamu, hanya angin yang berhembus lembut, membawa aroma masa lalu yang memudar. Pada hari-hari tertentu, Alia memperhatikan Arvino dari kejauhan. Ia melihat lelaki itu mencoba memperbaiki keadaan rumah, membantu merapikan halaman, dan berusaha menghidupkan kembali dunia yang telah runtuh. Tak ada lagi bekas kesombongan. Arvino kini bergerak dengan kerendahan hati yang Alia tidak pernah lihat sebelumnya. Keluarga Prasetyo secara perlahan menunjukkan perubahan nyata. Mereka mulai meminta maaf satu sama lain. Mereka belajar menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak akan pernah kembali. Dan satu-satunya cara untuk maju adalah dengan meruntuhkan ego mereka. Nyonya Prasetyo adalah sosok yang paling berubah. Setiap hari ia memandangi Alia dengan rasa malu yang tidak mampu disembunyikan. Wajah kerasnya melembut, kakinya sering melangkah hati-hati agar tidak mengganggu Alia. Diam-diam, ia berusaha membantu, memberi ruang, dan menunjukkan penyesalan melalui perbuatan kecil. Suatu sore, Alia mengumpulkan keluarga itu di ruang tamu. Ia berdiri sebagai seseorang yang bukan lagi bawahan, tetapi sebagai seseorang yang memegang kunci harapan mereka. Di ruangan itu, ia mengucapkan hal yang mengejutkan. Ia berniat membantu mereka bangkit kembali. Namun bukan dengan memberikan harta
atau membiayai gaya hidup mereka. Alia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesempatan untuk bekerja di pabrik jamunya. Ia membuka peluang bagi siapapun yang ingin berubah dan bekerja jujur. Keluarga itu terkejut, tetapi lebih dari itu, mereka merasa malu. Tawaran itu adalah bentuk kebaikan yang tidak pernah mereka berikan pada Alia dulu. Itu adalah bukti bahwa hati Alia tidak diisi kebencian, melainkan kematangan. Alia tidak meminta maaf dari mereka. Ia tidak meminta mereka mengakui kesalahan dengan kata-kata. Ia hanya ingin mereka memahami bahwa setiap orang berhak punya kesempatan kedua. Dan kesempatan itu kini ada di depan mereka di tangan gadis yang dulu mereka usir di tengah badai. Hari itu menjadi hari paling bermakna bagi keluarga itu. Mereka menyadari bahwa kebaikan Alia adalah pelajaran terbesar yang pernah mereka terima. Musim berubah, dan kehidupan keluarga Prasetyo mulai berangsur-angsur membaik. Mereka bekerja di pabrik jamu Alia dengan ketekunan yang tidak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Mereka belajar menghargai setiap rupiah yang mereka hasilkan, memahami betapa berharganya kerja keras, dan merasakan kebanggaan yang tidak pernah datang dari kemewahan masa lalu. Alia mengawasi mereka dari jauh, memastikan semua berjalan baik. Ia melihat bagaimana orang-orang yang dulu merendahkannya kini tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Ia melihat perubahan nyata pada wajah mereka, ketulusan, rasa bersalah, dan harapan. Arvino yang kini hampir pulih sepenuhnya, bekerja di bagian distribusi. Ia belajar mengendarai kendaraan operasional, mengurus catatan, bahkan mengangkat kotak-kotak jamu bersama pekerja lainnya. Pekerja-pekerja itu, yang dulu hanya mendengar namanya sebagai putra orang kaya, kini melihatnya sebagai manusia biasa. Mereka berinteraksi dengan ringan dan tanpa jarak. Suatu pagi, ketika matahari menyinari halaman pabrik, Arvino berdiri menatap gedung besar itu dengan rasa kagum. Ia menyadari bahwa pabrik itu bukan sekadar bisnis, itu adalah bukti nyata tentang kekuatan seorang perempuan yang tidak menyerah. Ia melihat Alia sebagai cahaya yang membawanya keluar dari kegelapan hidup. Dan hari itu, di halaman pabrik yang telah mengubah hidup banyak orang, Alia berdiri sambil menatap langit. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah kembali bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyembuhkan. Ia membuka jalan bagi keluarga itu untuk berubah. Dan yang terpenting, ia membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu. Keluarga Prasetyo kini tanpa kesombongan mendekati Alia dengan hati yang bersih. Mereka membawa harapan, rasa syukur, dan keinginan untuk menjalani hidup yang baru. Alia menerima mereka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai manusia yang juga pantas mendapatkan kesempatan lain. Arvino yang kini telah pulih sepenuhnya, memulai hidupnya dari nol. Ia memilih bekerja keras, memilih rendah hati, dan memilih berada di sisi Alia sebagai seseorang yang ingin menebus masa lalu. Dari hubungan yang retak, tumbuh rasa hormat yang baru, perlahan berkembang menjadi perhatian yang tulus. Alia membiarkan hidup membimbing mereka berdua, tidak tergesa, tidak memaksa. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tumbuh dari perjalanan panjang, bukan keputusan singkat. Dan pada akhirnya rumah besar yang dulu menjadi tempat penderitaan dan kehancuran berubah menjadi simbol kebangkitan. Di dalamnya Alia tidak lagi menjadi gadis miskin yang dipermalukan. Ia menjadi sosok yang dihormati, pemilik pabrik jamu besar, penyembuh, dan sumber cahaya bagi mereka yang tersesat. Ending cerita ini menjadi indah bukan karena balas dendam, tetapi karena penyembuhan. Alia tidak menang dengan menghancurkan, melainkan dengan membuktikan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri. Inilah akhir yang bahagia, bukan karena keadilan dibalas dengan rasa sakit, melainkan karena semua hati akhirnya memilih untuk diperbaiki.